Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tribayuningsih dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan psikoseksual dan siapa saja yang bisa menjadi peran untuk membantu mencegah gangguan tersebut. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perilaku seksual? Menurut Sarwono, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenisnya. Perilaku seksual dianggap abnormal jika hal tersebut bersifat self-defeating, menyimpang dari norma sosial, menyakiti orang lain, menyebabkan distres personal, dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bersifat secara normal. Menurut Yusuf, dalam gangguan psikoseksual menyebutkan bahwa gangguan psikoseksual adalah penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadikan media sosial sebagai sarana utama untuk semua kelompok usia untuk mengekspresikan diri, dan tak jarang berdampak negatif bagi penggunanya, salah satunya gangguan psikoseksual. Gangguan psikoseksual dapat berupa gangguan disfungsi seksual, gangguan identitas jenis kelamin, dan gangguan preferensi seksual. Yang pertama adalah gangguan disfungsi seksual. Ada beberapa dalam gangguan ini. Yang pertama adalah kurang atau hilangnya nafsu seksual. Yang kedua, penolakan dan kurangnya kenikmatan seksual. Yang ketiga, kegagalan dari respon genital. Yang keempat, disfungsi orgasme. Yang kelima, ejakulasi dini. Yang keenam, vaginismus non-organik. Yang ketujuh, dispareunia non-organik. Yang kedelapan, dorongan seksual yang berlebihan. Yang kesembilan, 10 adalah disfungsi seksual bukan disebabkan oleh gangguan atau penyakit non-organik. Yang kedua adalah gangguan identitas jenis kelamin. Yang pertama adalah transseksualisme, yaitu penolakan jenis kelamin anatomisnya dan merasa iri dengannya. Tidak peduli ia dibesarkan sebagai pria atau wanita. Identitas gendernya berlawanan dengan jenis kelamin biologisnya. Ada hasrat untuk hidup dan diterima sebagai salah satu anggota dari kelompok lawan jenisnya. Yang kedua adalah transvestisme peran ganda, yaitu mengenakan pakaian lawan jenisnya dengan tujuan untuk eksistensi dirinya untuk menikmati sejenak pengalaman sebagai anggota lawan jenisnya. Tetapi ia tidak mempunyai hasrat untuk mengubah genitalnya secara permanen dengan tindakan bedah dan memiliki rangsangan seksual bila menggunakan pakaian lawan jenisnya. Yang ketiga adalah gangguan identitas jenis kelamin masa kanak-kanak, yaitu biasanya akan timbul pertama kali pada masa prasekolah dan sudah mulai tampak sebelum masa pubertas. Ada keinginan yang mendalam dan persisten untuk menjadi jenis kelamin lawan jenisnya, atau yakin bahwa ia adalah jenis kelamin lawan jenisnya. Namun ia menolak atribut, pakaian, dan perilaku yang sesuai dengan lawan jenisnya, tidak mengalami rangsangan seksual dengan menggunakan pakaian lawan jenisnya. Ciri khas lain adalah bahwa anak dengan gangguan ini menyangkal bahwa ia terganggu, biarpun ia tertekan dengan konflik dengan keinginan orang tua atau teman serta oleh ejekan dari orang lain di sekitarnya. Dan gangguan yang ketiga adalah gangguan preferensi seksual. Nah, menurut Mas Lim ini, klasifikasi gangguan preferensi seksual terdiri dari fetishisme, transvestisme, fetistik, eksibisionisme, voyeurisme, pedofilia, sadisme, masokisme, sadomsokisme, dan gangguan preferensi seksual multiple. Yang pertama adalah fetishisme, yaitu ketertarikan seksual yang kuat dan berulang terhadap objek yang tidak hidup. Orang dengan parafilia fetishisme terkuasai oleh suatu objek dan menjadi bergantung pada objek ini untuk mencapai kepuasan seksual. Lebih menyukai hal tersebut daripada memiliki intimasi seksual dengan pasangan. Gejalanya adalah dorongan seksual dipengaruhi oleh benda mati, ketidakmampuan menjalin relasi sosial, dan cinta yang mendalam.
Dan yang kedua adalah transvestisme fetistik, yaitu dorongan seksual di mana pelaku mengenakan pakaian dari lawan jenis dengan tujuan pokok untuk mencapai kepuasan seksual. Pakaian objek fetis bukan hanya sekedar dipakai, melainkan juga untuk menciptakan penampilan dari lawan jenis kelaminnya. Adanya keinginan atau hasrat yang kuat untuk melepaskan baju tersebut apabila orgasme sudah terjadi dan rangsangan telah menurun. Biasanya lebih dari satu jenis barang yang dipakai. Gejalanya adalah kepuasan seksual dengan mengenakan pakaian lawan jenis dan cinta yang mendalam. Yang ketiga adalah eksibisionisme, yaitu dorongan seksual yang intens dan fantasi yang menggairahkan yang mencakup memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing. Eksibisionisme biasanya tidak mengharapkan reaksi seksual dari orang lain, namun hal yang diharapkan adalah keterkejutan atau ketakutan dari orang yang melihat tersebut. Gejalanya adalah kepuasan seksual dengan memamerkan kelamin, ketidakmampuan menjalin relasi sosial, dan tekanan rumah tangga. Yang keempat adalah voyeurisme, yaitu suatu gangguan seksual ketika individu memiliki suatu kompulsi untuk mendapatkan pemuasan seksual dari mengobservasi ketelanjangan atau aktivitas seksual orang lain yang tidak menyadari bahwa sedang dilihat. Gejalanya adalah kepuasan seksual dengan melihat orang yang berhubungan seksual atau berperilaku intim, ketidakmampuan menjalin relasi sosial, tekanan keluarga, dan pengalaman traumatik. Yang kelima adalah pedofilia, pasti tidak asing ya di telinga kita, yaitu sebuah parafilia yang dimiliki oleh orang dewasa 16 tahun ke atas yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual terhadap anak yang belum matang secara seksual. Biasanya para penderita gangguan ini juga mempunyai preferensi partner seksual dewasa, tapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya adalah beralih kepada anak-anak sebagai pengganti. Gejala pedofilia yang pertama adalah kepuasan seksual terhadap anak-anak, ketidakmampuan menjalin relasi sosial, pendidikan yang salah, tekanan rumah tangga, dan pengalaman traumatik. Yang keenam adalah sadisme, yaitu preferensi mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual dengan cara menyakiti orang lain, baik fisik maupun mental. Perbuatan sadistik dalam bertubuh antara lain memukul, menampar, menggigit, mencekik, menoreh mitranya dengan pisau, menyayat-nyayat mitranya dengan benda tajam, juga bisa dengan mengeluarkan kata-kata kotor, penyiksaan berat sampai dengan pembunuhan. Untuk mendapatkan kepuasan seks untuk mendapatkan orgasme adalah puncak dari sadisme di mana tubuh korban dirusak dan dibunuh dengan kejam. Biasanya hal ini dilakukan dengan kondisi jiwa psikotik. Ada semacam obsesi yang sangat kuat merasa ditolak oleh wanita, sekaligus rasa agresif, dendam, dan benci. Gejala ini ada 5. Yang pertama adalah kepuasan seksual dengan menyakiti pasangan, ketidakmampuan menjalin relasi sosial, pengaruh obat-obatan atau minuman keras, pengalaman traumatik, dan pendidikan yang salah. Klasifikasi yang ketujuh adalah masokisme, yaitu seksual untuk mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti diri sendiri. Lebih sering terjadi pada wanita, sedangkan sadisme lebih sering terjadi kepada pria. Mereka yang mengalami masokisme mengaku lebih bergairah jika mendapatkan dorongan seksual dan fantasi ketika dihina, dipukuli, diikat, atau dibuat menderita. Jadi semakin disiksa, maka mereka semakin bergairah. Gejalanya adalah kepuasan seksual dengan siksaan fisik atau mental terhadap dirinya, pengaruh obat-obatan atau minuman keras, pendidikan yang salah, perilaku orang tua, dan rasa bersalah. Yang kedelapan adalah sadomasokisme, yaitu sebuah sifat yang diderita oleh pria aktif sadistis ataupun wanita pasif masokitis, dan peranan ini dapat berganti-ganti sewaktu melakukan senggama antara kedua pasangan. Yang dimaksud pria aktif sadistis adalah suatu sifat yang dimiliki oleh pria yang memiliki keinginan untuk diakui kejantanannya sebagai laki-laki sejati. Sedangkan wanita yang pasif masokitis adalah suatu sifat atau rasa kecintaan dan kesetiaan wanita untuk menderita lahir batin demi objek yang dicintainya.
Gejalanya adalah kepuasan seksual dengan menyakiti pasangan, kepuasan seksual dengan siksaan fisik atau mental terhadap dirinya, kepuasan seksual dengan sadistik maupun masokistik, pengaruh obat-obatan atau minuman keras, dan pendidikan yang salah. Klasifikasi yang kesembilan adalah gangguan preferensi seksual multiple. Kadang-kadang lebih dari satu gangguan preferensi seksual yang terjadi pada seseorang dan tidak satu pun lebih diutamakan daripada yang lainnya. Kombinasi yang paling sering adalah fetishisme, transfetisme, dan sadomasochisme. Gejalanya adalah dorongan seksual dipengaruhi oleh benda mati, kepuasan seksual dengan mengenakan pakaian dari lawan jenis, dan kepuasan seksual dengan menyakiti pasangan. Gangguan seksual dengan siksaan fisik atau mental terhadap dirinya, pengaruh obat-obatan atau minuman keras, cinta yang mendalam, pengalaman traumatik, pendidikan yang salah, perilaku orang tua, dan rasa bersalah. Nah, selanjutnya siapa sih yang bisa menjadi peran untuk membantu mencegah gangguan tersebut? Nah, yang pertama adalah keluarga, tenaga kesehatan atau psikolog, dan masyarakat. Yang pertama adalah peran keluarga, yaitu peran utama mengenal identitas gender pada anak. Berikan perlakuan, cara bicara, cara berjalan, pakaian, mainan sesuai budaya jenis kelamin anak. Wanita pakai rok, bermain bunga atau boneka, peralatan masak, dan sebagainya. Yang kedua adalah peran tenaga kesehatan atau psikolog. Peran ini memfokuskan pada pendidikan seksualitas dan peran seksual di masyarakat. Pendidikan seksualitas difokuskan pada arti dan makna sesungguhnya tentang seks dan seksualitas, sehingga anak dapat menjadi anak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan seksualitasnya. Dan yang terakhir adalah peran dari masyarakat. Peran dari masyarakat difokuskan pada jangan ada stigma di masyarakat. Misal, ada korban kekerasan seksual, apapun yang terjadi pada pasien janganlah distigma. Berikan dukungan sosial, bantu dia beradaptasi di masyarakat, juga bantulah keluarganya agar dapat mensupport pasien korban kekerasan seksual. Dampingi korban, bantulah menegakkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.